Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Ines Florence dengan NIM 05395909. Saya dari UPBJJ UT Bandung. Hari ini saya akan memberikan kalian sebuah materi tentang public speaking dengan judul Membangun Personal Branding sebagai Kunci Sukses di Pekerjaan. Baik, sebelumnya terima kasih ya untuk kalian semua yang sudah hadir. Hari ini saya ingin menanyakan kabar kalian terlebih dahulu nih sebelum kita mulai ke materi. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah kalian semua sehat? Alhamdulillah kalau kalian semua sehat. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelumnya pasti dari kalian ada yang belum paham apa itu personal branding. Di sini saya akan menjelaskan apa itu personal branding. Personal branding merupakan sebuah karakter yang kita buat, ciri khas yang kita buat, dan nilai diri kita. Nah, bagaimana sih cara membuat personal branding? Sebelum saya mulai ke tips-tips personal branding, saya akan menyampaikan mengapa personal branding itu sangat penting. Pertama, untuk membangun kepercayaan, terutama kepercayaan di lingkungan kerja dan atasan. Yang kedua, agar lebih menonjol di lingkungan kerja. Gimana sih kalian tuh bisa terlihat wah kamu tuh profesional banget, wah kamu tuh rajin banget, wah kamu tuh friendly banget. Nah, itu nanti kita ulik ya. Dan yang ketiga, meningkatkan peluang karir. Nah, personal branding selain untuk membuat kita agar terlihat citranya baik, nilai diri kita tuh bagus, juga bisa untuk meningkatkan peluang karir. Kita lanjut ke strategi membangun personal branding. Bagaimana sih strateginya? Yang pertama, kita harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu pastinya. Nah, sebelumnya kalian udah pernah nggak sih tahu kalau kalian itu punya karakter apa? Kalian apakah sudah mengetahui bakat kalian? Apa kalian sudah mengetahui ciri khas dari kalian? Nah, sekalian harus mengenali itu dulu sebelum kalian ingin membangun personal branding. Karena personal branding itu sebenarnya tidak bisa dipaksakan ya jatuhnya. Dia itu harus secara real dari karakter kita. Misalkan kalian ingin memaksakan terlihat profesional dengan kerja kalian rajin, tapi kalian masih malas-malasan, tapi karakter kalian itu masih pingin main-main. Nah, itu bakalan sulit banget kalian lakuin di kehidupan kalian. Jatuhnya itu malah jadi fake. Yang kedua, kalian harus membangun portofolio sebanyak-banyaknya dan mencari pengalaman-pengalaman. Nah, pengalaman itu juga penting ya. Selain personal branding untuk meningkatkan peluang karir, pengalaman juga ini penting banget. Selain dari pengalaman dan jam terbang tinggi kalian bekerja, kita juga harus punya skill. Jadi minimal kalian harus menguasai 3, yaitu personal branding yang baik, membangun portofolio sebanyak-banyaknya dan mencari pengalaman, dan yang ketiga kalian harus mempunyai skill. Ini adalah 3 yang penting untuk meningkatkan peluang karir. Tapi di sini saya akan membahas tentang personal branding dulu ya. Dan yang ketiga, strateginya yaitu berkomunikasi secara profesional. Sangat-sangat dilarang di lingkungan kerja atau di lingkungan yang kalian sedang tekuni. Misalkan kalian sedang kuliah, kalian sedang kerja, itu sangat dihindari untuk menggunakan penggunaan yang bahasa kasar ya. Selain tidak terlihat anggun untuk perempuan, bahasa kasar juga tidak terlihat cool untuk laki-laki. Jadi kalau bisa itu kalian hindari untuk membangun personal branding yang baik. Karena kita itu tidak inginkan dikenal sebagai orang yang nakal, orang yang sering berkata kasar, tapi kita ingin dikenal sebagai orang yang anggun, orang yang cool, orang yang rajin. Dan yang terakhir, strateginya ini kita harus menggunakan media sosial secara bijak. Yang pertama, kita tidak boleh nih memposting konten-konten yang merugikan orang lain, atau konten-konten yang mengujarkan kebencian, atau juga konten-konten yang mengarah ke cyberbullying. Itu tidak boleh ya, itu dihindari. Karena di era sekarang HRD itu biasanya dalam proses merekrutmen itu melihat media sosial juga. Misalkan di Instagram kalian itu sering memposting apa, kalian itu terlihat seperti apa di media sosial, kehidupan pribadi kalian seperti apa, atau misalkan di platform TikTok kalian itu apakah
menggambarkan sebagai kalian yang sesuai dengan ada yang di CV atau tidak, itu bisa dilihat di media sosial. Maka dari itu kita harus menggunakan media sosial secara bijak dan baik. Saya akan membagikan tips gimana sih caranya menjaga personal branding. Nah, ada 3 tips, yaitu konsisten, belajar, dan profesional. Yang pertama, kalian harus konsisten terlebih dahulu. Dan yang ketiga, kalian belajar, kalian harus mengulik karakter apa yang ingin kalian pakai atau karakter apa yang ingin kalian buat, dan ciri khas apa yang ingin kalian itu tonjolkan. Dan yang ketiga, sikap profesional pastinya. Baik, saya Ines Florence izin pamit. Semoga kalian bisa mengambil sisi positif dari apa materi yang sudah saya sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.